Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi, sedikit saya akan berbagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya bisa dan saya tahu ini tentunya ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lainnya, karena niat saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah jawaban dari mungkin sedikit sahabat yang mendapatkan kesulitan. Dan mohon maaf kepada sahabat yang menanyakan, ini saya videokan saja biar nanti sahabat yang lain juga bisa memahami sedikit demi sedikit, terutama untuk sahabat pemula. Baik ya sahabat, ini di depan kita ada sebuah rangkaian dripper dan LED DC seperti ini. Karena ini tidak dari barang baru, cuman bekas-bekasan saja yang sudah tidak digunakan ataupun tidak terpakai, saya rangkai satu persatu. Alhamdulillah jadi semuanya. Meskipun ini tidak baru, namun bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali. Karena kalaupun kita melihat barang-barang yang rosokan seperti ini sahabat ya, ini terbengkalai, kalau kita bisa untuk memperbaiki minimal ya untuk diri sendiri, ini ya masih banyak sekali untungnya sahabat. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini saya rakit kembali drivernya. Yang tidak nyala cuma satu sahabat ya, satu biji aja. Alhamdulillah yang lain nyala semuanya. Ini satu IC saja yang mati ini ya, ini tidak bisa digunakan. Nah, ini sudah saya rakit, saya coba seperti ini, menyala semuanya. Nah, ini sebagian saya masukkan di sini. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin sedikit membagikan trik ataupun cara untuk menyalakan dari sebuah rangkaian dripper yang baru kita rakit seperti ini. Dalam hal ini, kalaupun sudah jadi dalam merakit seperti ini sahabat ya, ini jangan langsung dicolokkan ke listrik dulu. Kita cek induksinya dulu sahabat ya, apakah rangkaian yang kita buat ataupun kita rangkai ini nanti bisa menyala ataupun tidak. Jangan langsung dicolok ke PLN sahabat. Kita akan uji dulu induksinya dalam rangkaian ini. Jadi sebelum sahabat untuk coba rangkaian induksinya menggunakan 12 volt sampai 15 volt DC ya, itu sahabat perhatikan dulu apakah ada jalur-jalur yang nempel atau hubungan singkat, itu yang harus kita perhatikan. Dan yang awal kita akan merakit, tentunya harus kita cek komponen satu persatu, karena ini dari barang-barang bekas. Tentunya kita harus teliti apakah itu masih bisa digunakan ataupun tidak. Nah, kita akan uji pada saat mereteli sahabat ya, saat melepas seperti ini. Kita ukur, kemudian kita kanibalkan, kemudian kita rakit kembali. Setelah kita rakit, kita akan uji dengan menggunakan induksinya. Jadi setelah ini kita jadi seperti ini, kita ngambil sebuah LED seperti ini contohnya. Kemudian kita cek menggunakan induksi dulu, jangan dinyalakan dengan listrik dulu. Nah, ini saya kasih contoh sedikit aja. Ini sahabat pemula terutama yang nanti bisa sahabat perhatikan. Ini saya menggunakan DC sahabat ya, ini saya gunakan 14 volt. Yang japitan hitam ini min, yang merah ini plus, saya gunakan 12 volt ini. Ini untuk mengecek rangkaian yang sudah kita buat ini tadi ya. Ini yang warna hitam ini, yang prop ini hitam ini, boleh dua-duanya dijapit pada arus AC pada IC sahabat ya.
Ini kan menggunakan BP2863, jadi yang kaki nomor 1 dan nomor 7 ini ataupun yang ini harus AC sahabat ya. Ini saya kasih sekring, boleh di sini ya. Nah gini. Kemudian setelah itu ya, yang merah ini, jabutan merah ini dapatkan di LED ini yang min sahabat, yang di sini. Kita tempelkan ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menyala. Berarti rangkaian yang kita buat ini betul-betul sudah bekerja. Nah, di dalam uji coba tadi sudah betul-betul menyala. Ini masih ada yang perlu sahabat perhatikan ya di sini. Jadi yang kita butuhkan LED nanti itu berapa, itu yang kita perhatikan. LED ini harus kita perhatikan. Gunakan untuk LED yang untuk uji coba ini ya sahabat ya, ini 12 watt sampai 18 watt. Gunakan itu, jangan menggunakan kecil sahabat ya, karena untuk air regulator di sini kadang-kadang sahabat memberi airnya kan kecil semua, jadi ini nilai wattnya tinggi. Kalau di sini sahabat menggunakan 1R8 atau mungkin 1R5, untuk cek di sini ya menggunakan kecil 3 watt. Ini dalam pemakaian untuk induksi ataupun cek induksi nggak masalah, tapi kalau setelah kita colokkan ke listrik ini nanti langsung kretek putus. Yang perlu sahabat perhatikan, setelah sahabat cek menggunakan induksi ini menyala ya ataupun hidup rangkaian driver ini yang sahabat perhatikan di sini adalah LED yang mau kita nyalakan menggunakan driver ini. Ini LED-nya usahakan itu yang 12 watt sampai 18 watt. Untuk cek ini sahabat ya, untuk cek AC-nya. Kalau untuk cek induksi ini bisa menggunakan yang kecil, boleh 3 watt, 5 watt boleh, nggak apa-apa. Akan tetapi kalau menggunakan listrik ataupun PLN, colok ke PLN, gunakan ini yang besar. Yang penting nyala dulu sahabat. Nah, itu kuncinya, yang penting nyala dulu. Adapun nanti sudah menyala, sahabat bisa sesuaikan mau dinyalakan berapa watt, nanti untuk regulatornya kita rubah. Tuh, kenapa harus menggunakan LED besar sahabat ya? Karena di sini untuk regulatornya ini kadang-kadang sahabat mengasih 1R5, 1R7. Nah, ini kan wattnya tinggi. Kalau di sini menggunakan 1R5, 1R7, mungkin pakai 2R2, sahabat gunakan untuk LED ini menyalakan ke listrik, ini 5 watt, ini langsung kobong, 3 watt ya langsung kobong sahabat. Makanya ya saran saya kalau bisa setelah dicek menggunakan induksi, gunakan untuk LED DC ini 12 sampai 18 watt. Nah, jadi tidak kobong lagi sahabat ya itu. Jadi di sini sedikit saya tuliskan ya resistor yang sering saya gunakan untuk cek driver ini sahabat ya. Itu saya gunakan 5R6, 4R7, 3R3. Ini yang sering saya gunakan sahabat ya ini. Hanya 3 ini, yang lain saya belum berani mencoba. Kalau sudah disesuaikan baru kita rubah resistornya. Kalau 5R6 ini sekitar 3 sampai 5 watt ini. Kemudian kalau ini 3 sampai 7 watt. Nah ini. Kalau 3R3 ini 5 sampai 9 watt. Nah, ini kurang dan lebih. Jadi saya ngambil yang di tengah biasanya sahabat ya, saya uji coba yang ini. Kalau untuk 2R2 ini jarang, terkecuali kalau memang kita nggak ada lagi dan kita sudah yakin bisa menyesuaikan berapa yang harus kita nyalakan, resistor tersebut harus disesuaikan dengan LED ini sahabatnya. Nah, itu yang diperhatikan. Ini yang selama saya pakai ya. Ini ya sahabat ya yang sering saya pakai 5R6, 4R7, 3R3 ini untuk uji coba pertama kali. Oke, ini sahabat ya yang saya gunakan, yang sering saya gunakan untuk uji coba LED ya ini.
nanti sahabat sesuaikan aja setelah dicek menggunakan induksi ya. Itu nanti sebelum dicolokkan ke listrik disesuaikan dulu LED-nya yang untuk uji coba ini berapa. Usahakan 12 sampai 18 watt ya. Nah, itu ya. Kalau sudah kita cek, tapi kalau kita hanya mengecek induksinya saja itu menggunakan yang 5 watt segini nggak apa-apa sahabat, nggak masalah. Itu tidak bermasalah. Kalaupun nanti sudah selesai tinggal menyesuaikan berapa yang akan kita gunakan ya, monggo-monggo saja. Ini ya, saya menggunakan single elko. Ini BP2863, ini bekasan semua sahabat ya. Ternyata alhamdulillah masih bisa hidup. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit membantu dari sahabat-sahabat semuanya. Jadi jangan langsung dicolokkan ke listrik sahabat ya, kalau belum yakin jangan. Nanti langsung mak keretek kobong sahabat ya. Itu ini kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menyala. Urip sahabat ya. Padang ini sahabat. 6 watt. 6,9 jadi hampir 7 watt ini. Kalau watt itu bisa dirubah sahabat ya, dirubah dari regulatornya. Terserah sahabat bagaimana caranya untuk mengatur ini. Kalau masih ada kesulitan ya kita bisa berbagi bersama, karena niat saya hanya berbagi bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti kalaupun sahabat-sahabat yang lain yang lebih tahu dan lebih senior ingin membagikan kepada sahabat yang lain ya monggo-monggo saja, tidak masalah. Karena saya sendiri masih banyak bimbingan dan arahan dari orang banyak ya sahabat ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang jelas dalam hal ini hanya bekas-bekasan yang kita rakit kembali, kemudian kita susun kembali, ternyata masih hidup ya, tidak rusak. Yang rusak itu cuma jalur-jalurnya aja sahabat ya. Ini terbakar, jalur-jalurnya sudah retak semua. Kalau komponennya hampir 100% masih bisa menyala, kan lumayan, tidak beli sahabat ya. Kemudian kalau ini drivernya hidup, kita cari LED seperti ini murah, untuk menggantikannya lumayan lah sahabat ya. Terima kasih ya, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, baik yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya atas nama pribadi mohon maaf ya sahabat ya. Inilah batas kemampuan yang saya bisa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.